Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rina Ayu Kartini, NIM I1C017045, perwakilan dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai studi kasus dengan diagnosis penyakit atrial fibrillation rapid ventricular rate dengan riwayat hipertensi heart disease, hipertensi, dan dispepsia. Kelompok kami beranggotakan Ayu Azza Nurmala, Rina Ayu Kartini, Ardila Putri, Eka Noviana, Anissa Diah, dan Dian Puji Astuti. Outline yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama, kasus, yang kedua, tinjauan kasus, yang ketiga, asesmen DRP dan rencana asuhan kefarmasian, yang keempat, evidence-based medicine, yang kelima, monitoring, dan yang keenam, kesimpulan. Kasus 7 dengan nama pasien Nyanyi AS berusia 55 tahun, tanggal MRS 18 bulan Mei 2019, dengan riwayat MRS jantung berdebar-debar sejak 3 hari yang lalu, paling berat saat MRS, dan nyeri ulu hati serta mual. Diagnosis oleh dokter yaitu AFR-VR dengan riwayat HHD, hipertensi dan dispepsia. Riwayat penyakit dahulu ada hipertensi, dan riwayat obatnya irbesartan, spironolakton, dioksin, dan pasien tidak memiliki riwayat alergi. Data klinik pasien berupa tekanan darah dan nafas tinggi pada hari pertama dan kedua, sedangkan nadi dan suhu normal. Dan keluhan lain yaitu nyeri ulu hati dan mual pada hari pertama. Kemudian data lab menunjukkan bahwa hemoglobin, leukosit, GDS, kreatinin, kolesterol total, trigliserid, dan kalium itu normal, sedangkan ureum rendah dan trombosit rendah atau trombositopenia. Hasil pemeriksaan diagnostik pada hari pertama yaitu adanya kesan rongsen torak, yaitu kardiomegali, dan gambaran EKG berupa atrial fibrilasi dengan rapid ventricular rate, possible atriolateral ischemia, dan atau digoxin effect. Bahasan yang kedua yaitu tinjauan kasus. Ada 3 problem medik di sini. Yang pertama ada atrial fibrillation, hipertensi, dan kardiomegali. Yang kedua dispepsia, dan yang ketiga trombositopenia. Yang pertama, patofisiologi dari atrial fibrillation dan hipertensi. Pada pasien hipertensi itu terjadi peningkatan ketebalan dinding left ventricle atau ventrikel kiri dan peningkatan kekakuan left ventricle. Dan terjadi juga ada penurunan fungsi diastolik left ventricle. Kemudian terjadi peningkatan tekanan left atrium atau atrium kiri dan terjadi peningkatan ketebalan dinding left atrium dengan peningkatan jumlah dari miosit dan fibrosis. Kemudian terjadi pembesaran left atrium. Kemudian terjadi atrial kardiomyopati, yaitu merupakan kompleks struktural, kontraktil, dan perubahan elektrofisiologis yang mempengaruhi atrium dengan potensi untuk menghasilkan manifestasi yang relevan secara klinis. Kemudian terjadi atrial fibrillation. Pada pasien AF terjadi kelainan pada jalur persinyalan listrik. Seharusnya kan sinyal itu dipicu secara sistematis melalui nodus SA, tetapi sinyal tersebut dihasilkan dari seluruh atrium, sehingga menghasilkan aktivitas atrium yang bergetar atau fibrilasi yang tidak terkoordinasi. Kemudian patofisiologi dari kardiomegali yang masih berhubungan dengan atrial fibrillation. Di dalam atrium kiri jantung terdapat daerah yang disebut atrial appendage yang dapat bekerja dalam meningkatkan massa otot atrium yang membentuk kantung. Dalam AF, atrium tidak dapat mengosongkan isinya secara memadai karena adanya fibrilasi tadi. Hal tersebut memungkinkan pengumpulan darah di dalam atrial appendage. Darah akan tertahan di dalam kantong ini dan akan menyebabkan pembentukan bekuan darah. Ketika bagian dari kumpulan pecah, embolus terbentuk sehingga dapat menyebabkan pembengkakan pada jantung, atau biasa disebut dengan kardiomegali. Berikut merupakan guideline atrial fibrillation dengan hipertensi dari ESC 2018 menggunakan ACEI atau ARB plus beta blocker. Berikutnya ada patofisiologi dari dispepsia, di mana banyak faktor yang memicu terjadinya dispepsia. Misalnya, intake makanan yang kurang dapat mengakibatkan erosi pada lambung akibat gesekan antara dinding-dinding lambung yang dapat mengakibatkan peningkatan produksi HCl. Kemudian dapat juga karena gangguan motilitas gastroduodenal yang terdiri dari penurunan kapasitas lambung dalam menerima makanan atau impaired gastric accommodation, inkoordinasi intraduodenal, dan perlambatan pengosongan lambung. Kemudian dapat juga karena hipersensitivitas visceral, di mana terjadi peningkatan sensitivitas saraf sensorik perifer dan sentral terhadap rangsangan reseptor kimiawi dan reseptor mekanik intraluminal lambung. Dapat juga karena infeksi H. pylori.
Berikutnya, ini merupakan guideline dari dispepsia. Pasien dispepsia dewasa dibedakan berdasarkan usia, yaitu lebih dari 60 tahun dan kurang dari 60 tahun. Pada kasus ini, pasien berusia 55 tahun. Dilakukan tes H. pylori. Kemudian, jika hasilnya negatif, diberi terapi PPI. Begitu juga pada pasien dispepsia fungsional. Jika hasil H. pylori tes negatif, maka diberi PPI. Berikutnya, asesmen DRP dan rencana asuhan kefarmasian. Di sini ada problematik AF, RVR, hipertensi, dan kardiomegali. Subjektifnya yaitu pasien mengalami jantung berdebar-debar sejak 3 hari yang lalu dan paling berat saat MRS. Kemudian untuk objektifnya yaitu terjadi peningkatan laju pernafasan menjadi 42 kali per menit pada hari pertama dan 36 kali per menit pada hari kedua. Terjadi juga peningkatan denyut nadi selama pengobatan di rumah sakit hampir mendekati batas maksimal nilai normal. Kemudian, foto ronsen menunjukkan adanya kardiomegali. Terapi yang diterima pasien yaitu irbesartan 1 kali 300 mg, spironolakton 1 kali 25 mg, digoxin 2 kali 0,125 mg, injeksi furosemid 3 kali 20 mg, dan KSR 3 kali 1 tab per. Kemudian untuk DRP-nya yang pertama, terdapat obat yang lebih efektif, di mana penggunaan telmisartan per oral memiliki efektivitas yang lebih tinggi untuk pasien AF dibanding irbesartan per oral. Rekomendasi terapinya yaitu terapi menggunakan AACEI atau ARB sebagai antihipertensi untuk mengontrol tekanan darah. Terapi yang dipilih yaitu telmisartan yang berasal dari golongan ARB. Dosis yang diberikan yaitu 1 kali 80 mg. Selanjutnya edukasi. Cara pemakaian telmisartan dengan dosis 80 mg diminum 1 kali sehari 1 tablet pada malam hari untuk mengobati hipertensinya. Efek samping yang mungkin timbul yaitu ISPA, diare, sakit kepala, sakit dada. DRP yang kedua yaitu pemberian terapi tambahan, di mana penambahan bisoprolol sebagai antihipertensi golongan selektif beta blocker yang dikombinasikan dengan telmisartan untuk meningkatkan efektivitas dari telmisartan dalam mengontrol tekanan darah dan digoxin dalam mengontrol irama jantung. Rekomendasi terapinya yaitu terapi selektif beta blocker sebagai pilihan pertama terapi sebagai rate controlling agent pada pasien AF. Terapi yang dipilih bisoprolol 1 kali 2,5 mg. Untuk edukasinya, bisoprolol dengan dosis 2,5 mg diminum 1 kali sehari 1 tablet pada malam hari untuk menurunkan kecepatan irama jantung. Efek samping yang mungkin timbul yaitu pusing, insomnia, bradikardi, batuk, dan muntah. Diberikan terapi bisoprolol selama 24 bulan. DRP yang ketiga yaitu adverse drug reaction, kategori interaksi obat. Terjadi interaksi obat antara lansoprazol dan digoxin yang termasuk ke dalam kategori moderate. Interaksi yang terjadi yaitu lansoprazol dapat meningkatkan bioavailabilitas dari efek digoxin sehingga diperlukan penyesuaian dosis lansoprazol dan digoxin. Rekomendasi terapinya yaitu dilakukan pemecahan dosis digoxin sehingga diberikan dosis digoxin 2 kali 0,125 mg per hari. Untuk edukasinya, digoxin dengan dosis 0,125 mg diminum 2 kali sehari 1 tablet pada pagi dan malam hari setiap 12 jam untuk mengontrol kecepatan irama jantung. Efek samping yang mungkin timbul yaitu pusing, diare, sakit kepala, mual, muntah, dan ruam. DRP yang keempat yaitu obat tidak efektif, di mana riwayat penyakit pasien yaitu hipertensi dan obat yang pernah diberikan yaitu irbesartan dan spironolakton. Dan ketika MRS tekanan darah pasien tinggi, kemungkinan disebabkan karena obat-obat antihipertensi yang dipakai tidak efektif. Saat MRS diberi furosemid injeksi, tekanan darahnya menjadi terkontrol kembali. Pembentukan fibrosis jantung dapat dimulai dengan ikatan aldosteron reseptor MR. Ikatan aldosteron dan pembentukan fibrosis jantung selanjutnya memang terkait dengan peningkatan kecenderungan AF. Rekomendasi terapinya yaitu menghilangkan terapi obat spironolakton karena spironolakton kurang efektif untuk mengobati kardiomegali dan lebih cocok untuk mencegah kardiomegali. DRP yang kelima yaitu adverse drug reaction kategori interaksi obat, di mana terjadi interaksi obat antara furosemid dan digoxin yang termasuk ke dalam kategori moderate. Penggunaan furosemid secara bersama-sama dengan digoxin dapat menyebabkan hipokalemia dan hipomagnesemia, yang diinduksi diuretik kemudian dapat mempengaruhi pasien pada digitalis menjadi aritmia. Rekomendasi terapinya yaitu menghilangkan terapi furosemid untuk mencegah timbulnya efek yang tidak diinginkan dari hasil interaksi moderate dengan digoxin. DRP yang keenam yaitu adverse drug reaction kategori interaksi obat, di mana terjadi interaksi obat antara KSR dengan telmisartan dan masuk ke dalam kategori mayor.
Kombinasi kedua obat ini dapat meningkatkan kadar kalium dalam darah atau hiperkalemia. Jika tidak ada, tindakan akan berkembang menjadi lebih parah dan menimbulkan denyut jantung yang irregular. Rekomendasi terapinya yaitu menghilangkan terapi KSR karena pasien tidak memiliki masalah terhadap kadar kalium dalam darah. Terapi non-farmakologi yang dapat dilakukan yaitu mengkonsumsi buah kaya kalium, magnesium, serat, dan rendah lemak. Diet DASH membatasi asupan lemak jenuh harian kurang dari 6% dari total kalori dengan membatasi penggunaan susu, krim, telur, mentega, keju, daging, minyak kelapa, dan minyak sawit. Membatasi alkohol dan kafein, maksimal 1 minuman per hari untuk wanita dan 2 atau lebih minuman per hari untuk pria. Berikutnya ada pembatasan asupan natrium menjadi 2,4 gram dari 6 gram atau sekitar 1 sendok teh garam meja. Lalu ada aktivitas fisik, seperti jalan cepat, setidaknya 30 menit setiap hari dalam seminggu. Pasien disarankan segera menghubungi dokter jika mengalami efek samping obat. Pasien juga disarankan untuk menghubungi dokter ketika mengalami tanda dan gejala keracunan dioksin. Berikutnya ada dispepsia, dengan subjektif, nyeri ulu hati dan mual. Tidak ada objektifnya, dan terapi yang diterima pasien yaitu lansoprazol 2x30 mg per oral. DRP-nya yaitu dosis terlalu tinggi atau overdose, di mana lansoprazol yang diterima pasien itu 2x30 mg. Berdasarkan Sanchez et al., dosis lansoprazol untuk terapi dispepsia yaitu 30 mg 1 kali sehari. Peningkatan dosis ini dapat meningkatkan risiko efek samping serius dari lansoprazol yaitu takikardi, yang berbahaya untuk pasien ini karena pasien juga menderita AF-RVR. Untuk rekomendasi terapinya, yaitu penyesuaian dosis dengan mengurangi frekuensi minum obat menjadi 1 kali sehari 30 mg. Diminum 30 menit sebelum makan, diterapi dilakukan selama 4-8 minggu. Untuk edukasinya, yaitu lansoprazol dengan dosis 30 mg diminum 1 kali sehari 1 tablet, 30 menit sebelum makan, untuk mengobati sakit lambung dan mengatasi mual serta nyeri ulu hati. Diberikan terapi selama 4 atau 8 minggu. Efek sampingnya yaitu diare. Pasien sebaiknya menghindari makanan pemicu dispepsia seperti makanan berlemak, makanan pedas, minuman berkarbonasi, alkohol, dan makanan tinggi garam. Terapi non-farmakologi lainnya yaitu psikoterapi selama 10 minggu dalam jangka pendek atau 6 bulan dalam jangka panjang, akupuntur, mengonsumsi jahe untuk mempercepat pengosongan lambung, dan mengonsumsi prebiotik. Problematik selanjutnya yaitu trombositopenia, di mana terjadi penurunan kadar trombosit saat masuk rumah sakit sebesar 113 kali 10⁻³ per mikroliter, dan tidak ada terapi farmakologinya. Untuk DRP-nya tidak ada karena terapi tanpa obat lebih sesuai, karena jumlah trombosit pasien kan tadi 113 kali 10⁻³ per mikroliter. Nah, jumlah trombosit di atas 50 kali 10⁻³ per mikroliter itu tidak memerlukan terapi klinis. Sehingga untuk edukasinya, terapi non-farmakologi yang dapat dilakukan yaitu meminimalisir aktivitas untuk mencegah luka dan memar, serta menghentikan pengobatan yang meningkatkan risiko pendarahan seperti aspirin dan NSAID. Yang keempat yaitu evidence-based medicine. Yang pertama, penggantian irbesartan dengan telmisartan. Dalam mengendalikan tekanan darah dibutuhkan obat antihipertensi sehingga pasien dapat mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik. Obat antihipertensi untuk pasien AF berdasarkan guideline, yaitu terdapat ACEI atau ARB plus beta blocker sebagai first line terapi. Penggunaan obat golongan antihipertensi ARB sudah tepat karena termasuk dalam first line terapi untuk pasien yang menderita hipertensi dan AF. Selain itu, ARB memiliki efektivitas yang lebih baik dibandingkan dengan ACEI dalam menurunkan risiko AF. Hal tersebut dikarenakan ARB bekerja secara selektif menghambat angiotensin II tipe 1 reseptor, sehingga akan meningkatkan kadar angiotensin II yang menyebabkan angiotensin II yang bebas dapat berikatan lebih banyak pada AT2R. Jika AT2R terstimulasi, maka akan meningkatkan risiko NO, sehingga akan menurunkan vibrasi atrium. Hal tersebut dibuktikan melalui 2 penelitian eksperimental secara acak yang menunjukkan bahwa terapi ARB menghasilkan tekanan darah yang lebih rendah dibandingkan dengan terapi ACEI, sehingga dapat menurunkan risiko AF. Obat antihipertensi golongan ARB berdasarkan terapi yang diberikan kepada pasien di rumah sakit yaitu irbesartan. Selain itu, berdasarkan sistematik review dan meta-analisis dari Pan et al., telmisartan memiliki efek anti-aritmia yang lebih besar dari ARB lain, terutama efeknya yang khas terhadap perbaikan eksitasi atrium.
Telmisartan juga memiliki afinitas yang lebih tinggi terhadap AT1R dibandingkan dengan ARB lain, karena kemampuan memblok AT1R yang lebih besar dan waktu pelarut plasma yang lebih lama, telmisartan menjadi lebih unggul daripada ARB lain dalam mencegah kekambuhan AF. Telmisartan dengan pemakaian oral tersedia pada dosis 40-80 mg per oral. Pemakaian telmisartan dalam dosis rendah maupun dosis tinggi memiliki efektivitas yang sama untuk mengendalikan tekanan darah. Tetapi, telmisartan dosis tinggi memiliki efek menguntungkan dalam mencegah kekambuhan AF pada pasien hipertensi sehingga dosis yang digunakan sebesar 1 kali 80 mg per oral. Terapi yang kedua, itu terapi obat tambahan, di mana ada tambahan terapi bisoprolol. Sesuai dengan guideline, terdapat ACEI atau ARB plus beta blocker sebagai first-line terapi. Terapi beta blocker berguna untuk mengontrol irama jantung pada pasien AF. Obat golongan beta blocker termasuk aman dan efektif untuk mengontrol rapid ventricular rate pada pasien AF yang baru masuk IGD. Obat golongan ini efektif dalam mengontrol gejala AF dan secara tidak langsung dapat meningkatkan fungsi ventrikel serta memiliki efek inotropik negatif. Bahkan, pada pasien yang mengalami disfungsi ventrikel kiri, beta blocker relatif aman, tapi harus digunakan dengan hati-hati karena dapat menurunkan kecepatan ventrikel. Berdasarkan literatur dari Wilkins, yaitu Cardiovascular System Pharmacology Medicine Indication, golongan beta blocker yang digunakan sebagai first choice untuk pasien AF yaitu bisoprolol dan metoprolol suksinat. Bisoprolol lebih disarankan karena sifatnya lebih kardioselektif dibandingkan dengan metoprolol dan menyebabkan lebih banyak bradikardi. Dosis bisoprolol yang direkomendasikan untuk pasien AF yaitu dengan menggunakan low dose atau 1,25 mg per hari untuk meminimalisir terjadinya efek samping. Dapat dilakukan peningkatan dosis hingga 20 mg per hari jika pasien tidak mengalami perubahan terhadap denyut nadi pasien. Diberikan terapi bisoprolol selama 24 bulan. Yang ketiga ada adverse drug reaction di mana interaksi obat lansoprazol dan digoxin. Interaksi obat antara lansoprazol dan digoxin termasuk ke dalam kategori moderate. Interaksi yang terjadi yaitu lansoprazol dapat meningkatkan bioavailabilitas dan efek digoxin. Mekanisme ini melibatkan peningkatan pH gastrointestinal dalam absorpsi digoxin dan atau penghambatan oleh PPI dari transportasi usus yang dimediasi oleh P-glukoprotein dari digoxin. Penggunaan lansoprazol untuk jangka waktu yang lama dapat menyebabkan hipomagnesemia, yang dapat meningkatkan sensitivitas jantung terhadap efek digoxin dan menyebabkan toksisitas, walaupun kadar digoxin masih dalam rentang terapeutik. Gejala hipomagnesemia seperti irama jantung tidak teratur, jantung berdebar, kejang otot, tremor, fibrilasi atrium, takikardi, supraaktif ventrikular. Terapi digoxin tetap dilanjutkan karena berdasarkan guideline dari European Heart Journal, terapi dikombinasi digoxin dan beta blocker lebih efektif dalam mengontrol irama jantung pada pasien AF dengan hipertensi. Dosis digoxin yang diberikan untuk pasien AF yaitu 25 mikrogram per hari atau 0,25 mg per hari. Pemecahan dosis digoxin menjadi 2 kali 0,125 mg per hari juga sudah tepat sehingga diberikan dosis yang rendah tiap kali pemberian untuk meminimalisir tingginya kadar digoxin pada pasien yang menyebabkan efek samping takikardi. Dengan dilanjutkannya pemakaian digoxin, perlu dilakukan monitoring terkait respon farmakologis pasien terhadap digoxin, kadar digoxin serum, serta penyesuaian dosis digoxin. Yang berikutnya, obat tidak efektif yaitu spironolactone. Pengurangan AF yang diamati sebagian dapat terjadi karena pemberian antagonis aldosteron yang mengikat reseptor MR, sehingga menghasilkan pembentukan fibrosis atrium yang lebih sedikit. Aldosteron dapat menginduksi fibrosis atrium melalui peradangan, selain itu juga dapat mempromosikan fibrosis. Review dari Neves et al. Menunjukkan bahwa antagonis MR atau spironolactone dapat menghentikan pembentukan fibrosis. Jadi, dapat disimpulkan bahwa antagonis MR hanya mampu mencegah terjadinya pembentukan fibrosis yang mengarah kepada atrial fibrillation, bukan mengobati. Yang keempat, ada adverse drug reaction antara furosemide dan digoxin. Ketika menggunakan furosemide bersama dengan digoxin, perlu diperhatikan timbulnya adverse drug reaction kategori interaksi obat. Interaksi obat antara furosemide dan digoxin termasuk ke dalam kategori moderate. Penggunaan furosemide secara bersama-sama dengan digoxin dapat menyebabkan hipokalemia dan hipomagnesemia yang diinduksi diuretik kemudian dapat menyebabkan pasien mengalami aritmia.
Berdasarkan guideline LNCA, merekomendasikan bahwa obat golongan loop diuretik tidak seharusnya diberikan sebagai terapi hipertensi, karena aksinya sebagai diuretik boros kalium. Maka loop diuretik lebih direkomendasikan sebagai terapi untuk mengatasi edema pada pasien dengan gangguan ginjal, gagal jantung, dan gangguan hati. Oleh karenanya, terapi furosemid tidak lagi digunakan karena tidak menunjukkan efektivitas pada pasien hipertensi maupun pasien AF. Berikutnya ada Adverse Drug Reaction KSR dan digoxin. Penggunaan KSR jika digunakan bersamaan dengan digoxin dapat menyebabkan interaksi obat dengan kategori mayor. Interaksi obat yang terjadi dapat menyebabkan hiperkalemia. Penghambatan angiotensin II menghasilkan penurunan sekresi aldosteron yang dapat menimbulkan retensi kalium, sehingga kalium dalam darah akan meningkat. Harus dihindari untuk pasien yang berusia tua dan pasien yang mengonsumsi beta blocker, karena hal tersebut akan memperparah hiperkalemia. Gejala hiperkalemia salah satunya yaitu jantung Gejala hiperkalemia salah satunya yaitu detak jantung yang tidak teratur. Terapi KSR juga tidak diperlukan karena pasien tidak ada masalah terhadap kadar kalium dalam darahnya atau normal, sehingga terapi KSR dapat dihilangkan. Berikutnya evidence-based medicine untuk dispepsia. Pasien didiagnosis menderita dispepsia dengan keluhan nyeri ulu hati dan mual. Terapi yang diberikan sesuai dengan first line terapi berdasarkan guideline ACG yaitu obat golongan PPI. PPI menjadi terapi dengan evidence base untuk penyakit terkait asam termasuk dispepsia. Bukti kuat yang mendukung keefektifan PPI dan profil keamanan yang baik telah membuat penggunaan obat ini secara keseluruhan. Pada guideline juga merekomendasikan penggunaan PPI untuk pasien di bawah 60 tahun yang tidak mengalami infeksi H. pylori, dengan rekomendasi yang kuat dan bukti dengan kualitas tinggi. Berdasarkan Sanchez et al., dosis lansoprazol untuk terapi dispepsia yaitu 30 mg 1 kali sehari. Peningkatan dosis dapat meningkatkan risiko efek samping serius yaitu takikardi, yang berbahaya untuk pasien ini karena pasien juga menderita AF-RVR. Sehingga pada kasus ini disarankan menurunkan dosis lansoprazol menjadi 1 kali 30 mg, diminum 30 menit sebelum makan, diterapi selama 4-8 minggu. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ahmad 2011, lansoprazol lebih efektif dalam mengurangi gejala dispepsia dalam kegiatan sehari-hari dan kemampuan untuk makan dan minum. Lansoprazol juga memiliki bioavailabilitas yang lebih besar daripada omeprazol sekitar 80%. Evidence-based medicine yang berikutnya yaitu trombositopenia. Trombositopenia didefinisikan sebagai jumlah trombosit di bawah 150 kali 10⁻³ per mikroliter, 2,5% di bawah distribusi jumlah trombosit normal. Jumlah trombosit yang lebih dari 50 kali 10⁻³ per mikroliter tidak memerlukan terapi klinis, kecuali ada disfungsi trombosit dengan jumlah yang rendah. Terapi medis biasanya diberikan kepada pasien yang jumlah trombositnya kurang dari 30 kali 10⁻³ per mikroliter, yang mengalami memar spontan dan purpura dengan pendarahan jangka panjang akibat luka. Perdarahan spontan yang bermakna secara klinis biasanya tidak terjadi sampai jumlah trombosit kurang dari 10 kali 10⁻³ per mikroliter. Jumlah trombosit pasien yaitu 113 kali 10⁻³ per mikroliter. Maka dari itu, pasien ini tidak perlu menerima terapi farmakologi untuk mengatasi trombositopenia. Terapi non-farmakologi yang dapat dilakukan yaitu meminimalisir aktivitas untuk mencegah luka dan memar, serta menggantikan pengobatan yang meningkatkan resiko pendarahan seperti aspirin dan NSAID. Berikutnya ada monitoring. Untuk obat telmisartan, efektivitas klinisnya yaitu menurunkan tekanan darah. TTV-nya, tekanan sistol 120-129 mmHg, dan tekanan diastol kurang dari 80 mmHg. Untuk esoklinisnya, ISPA, diare, sakit kepala, dan sakit dada. Untuk obat bisoprolol, efektivitas klinisnya yaitu meredakan jantung berdebar-debar. TTV-nya, nadi 60-100 kali per menit, dan nafas 12-20 kali per menit. Untuk esoklinis, pusing, insomnia, bradikardi, batuk, dan muntah. ESO-TTV, nadi kurang dari 60 kali per menit, dan nafas kurang dari 12 kali per menit. Selanjutnya ada digoxin. Pada obat digoxin, efektivitas klinisnya yaitu mengontrol irama jantung, TTV-nya nadi 60-100 kali per menit, dan nafas 12-20 kali per menit. Untuk esoklinisnya yaitu pusing, diare, sakit kepala, mual, dan muntah, TTV-nya nadi kurang dari 60 kali per menit, dan nafas kurang dari 12 kali per menit. Untuk lansoprazol, efektivitas klinisnya yaitu meredakan rasa terbakar dan nyeri pada epigastrium.
dengan esoklinis, diare, sakit kepala, mual, dan takikardi. Berikutnya ada kesimpulan. Yang pertama, DRP yang ditemukan antara lain, terdapat obat yang lebih efektif yaitu telmisartan, terapi tambahan bisoprolol untuk mengontrol irama jantung, interaksi obat lansoprazol dengan digoxin, interaksi obat furosemid dengan digoxin, interaksi antara KSR dengan telmisartan, dan dosis terlalu tinggi atau overdose pada lansoprazol. Kesimpulan yang kedua yaitu rencana rekomendasi terapi yang diusulkan antara lain telmisartan 1x80 mg per oral, bisoprolol 1x1,25 mg per oral, digoxin 2x0,125 mg per oral, dan lansoprazol 1x30 mg per oral. Yang ketiga, rencana materi edukasi yang diberikan antara lain edukasi terkait penyakit, terapi, dan faktor risiko, tekankan pentingnya kepatuhan minum obat pada pasien, konsumsi sayur dan buah, dan latihan fisik yang teratur, menghindari makan pemicu dispepsia, meminimalisir aktivitas untuk mencegah luka dan memar, dan mengurangi stres. Kesimpulan yang terakhir yaitu rencana pemantauan terapi obat meliputi efektivitas terapi dan monitoring efek samping pada masing-masing obat yang diberikan. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ditanyakan, silahkan komen di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.